Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugia Rahayu Sagung Dumadi. Buat teman-teman semuanya yang baru mampir ya, jangan lupa untuk di-subscribe dulu teman-teman. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah terbiasa mampir di channel saya ini. Terima kasih, selamat datang semuanya. Salam satu frekuensi dalam vibrasi positif ya. Karena saya selalu mengatakan bahwa saya sangat yakin saya dan Anda yang nonton video ini tentunya di dalam satu frekuensi yang sama. Makanya kita dipertemukan di channel ini ya, yang membahas mengenai hukum dari tarik-menarik. Ada sedikit pertanyaan teman-teman yang saat saya bincang-bincang ya, teman-teman. Memang untuk hukum dari law of attraction ini, atau dari hukum tarik-menarik ini, selalu ada ya, pro dan kontra. Selalu ada pro dan kontra. Juga ada yang menanyakan kepada saya, katanya, Bang, itu kalau misalkan hukum dari tarik-menarik, kalau dari metode-metodenya ya, yang paling sering saja saya bahas dan juga saya pakai, yaitu visualisasi. Terus ada pertanyaan katanya, bagaimana sih itu dari visualisasi sama halu ya, atau ngayal, apa sih bedanya Bang, katanya kayak gitu. Nah itu menarik teman-teman. Memang secara sepintas ya, kalau misalkan kita orang yang awam dan juga tidak mempelajarinya, tidak mengetahui polanya gitu ya, memang itu akan sangat kebingungan. Kok malah disuruh misalkan visualisasi, apa sih visualisasi itu gitu ya. Bahkan kalau kita tanya lebih dalam lagi, untuk yang awam mungkin kebingungan, kekuatan pikiran itu seperti apa gitu. Nah cuman saya di sini akan menegaskan teman-teman sedikit ya, bedanya antara hukum tarik menarik dari loa, atau beda tipis dengan, atau bedanya dengan ngayal ya teman-teman, atau bahasa gaulnya ya halu gitu ya. Apa sih, kita dari halu dulu ya, dari ngayal dulu. Apa sih ngayal itu gitu teman-teman. Nah saat kita menghayal, kita bisa keluar sejenak ya dari realita hidup yang kadang memang terasa nggak mengenakan gitu ya. Hidup kita itu lelah dengan berbagai macam realita kehidupan sehari-hari teman-teman, yang membuat kadang orang-orang itu sedikit ngayal ya. Kalau memang dalam intensitas yang ringan, ngayal itu nggak masalah teman-teman. Ngayal ya, ngayal itu dalam artian bayangkan sesuatu yang nggak kita miliki ya, ngayal itu ya. Misalkan kalau kita pulang kerja misalkan ya, kita beres ngopi gitu ya, rebahan, enak tuh ngayal teman-teman. Ngayal apa gitu ya, ngayal punya apa, ngayal milikin apa gitu ya, atau apa aja bebas ya, ngayal itu. Cuman kalau ngayal ya, ataupun ngehalu itu kita membayangkan atau berimajinasi teman-teman ya, berimajinasi dan juga menikmati imajinasi itu ya, tapi kita tidak ada untuk merealisasikannya, tidak ada gerakan aktivitas selanjutnya gitu ya. Jadi tidak ada support system teman-teman. Istilahnya apa ya, tidak ada perbuatan ataupun usaha untuk mewujudkannya. Jadi hanya sebatas menghayal saja, hanya sebatas berimajinasi saja, bahkan tanpa ada merasakan gitu ya. Nah sekilas seperti itulah ya, kira-kira seperti itu untuk ngayal atau ngehalu. Nah lalu apa bedanya dengan hukum dari loa ya, dengan metode visualisasi? Saya pernah jelaskan juga di video sebelumnya ya, kalau yang namanya visualisasi dalam menerapkan hukum loa, tentunya kita harus berkonsentrasi menciptakan apa yang kita mau gitu ya. Jadi bukan sekedar ngayal, tapi kita itu menciptakan apa yang ingin kita capai di dalam pikiran kita ya, agar apa yang kita inginkan itu terwujud ya. Kalau ngayal itu hanya menikmatinya saja, hanya berangan-angan gitu ya. Dan bahkan kalau angan-angan itu tentunya agama pun melarang teman-teman. Tapi kalau mengenai loa ini, visualisasi memang ada, nanti kita jelaskan juga ya keterangannya yang memperkuat mengenai
hukum dari loa ini, bahwa loa itu tidak bertentangan dengan syariat gitu ya. Kembali lagi dengan visualisasi dengan dari loa ya. Yang membedakannya, pertama visualisasi itu kita menciptakan apa yang kita inginkan, kita membayangkan dan juga tentunya merasakan. Harus sampai ke tingkat merasakan. Kalau misalkan visualisasi teman-teman itu pengen sampai terwujud gitu ya, itu menciptakan vibrasi ke semesta, mengirimkan respon gitu ya, agar hal yang kita inginkan itu bisa terwujud teman-teman. Tentunya diiringi atau diikuti dengan perbuatan ya teman-teman, dengan perbuatan, dengan langkah, dengan aksi teman-teman. Jadi bukan hanya visualisasi tapi juga aksi ya, aksi yang membuktikan bahwa kita itu akan ataupun melakukan sesuatu yang bertujuan untuk mendapatkannya apa yang divisualisasikan itu. Nah itu cukup jelas teman-teman ya, membedakan mana dari visualisasi, mana dari ngehalu ataupun ngayal. Jelas itu sangat berbeda. Jelas itu sangat bertentangan ya antara ngayal dan visualisasi teman-teman. Itu beda ya. Walaupun bagi orang awam mungkin hanya agak kebingungan. Mungkin nganggapnya ngayal-ngayal juga gitu ya. Tapi silakan teman-teman, kalau misalkan yang baru mampir silahkan di subscribe dulu agar nantinya kita selalu bahas ya mengenai hukum dari ketertarikan ini. Ini juga menarik banget teman-teman. Karena apa? Karena setelah kita mengenal ya hukum dari tarik menarik, banyak sekali keajaiban, banyak sekali pertolongan ya yang memang kita tidak sangka-sangka, kita tidak duga. Dan juga ini hal positif dari loa ini tentunya bisa membantu kita ya, membangkitkan semangat kita, membangkitkan energi positif kita agar lebih bermanfaat gitu teman-teman. Dan juga hati-hati dengan loa ini teman-teman. Loa ini tidak hanya memvibrasikan hal yang positif aja, tapi loa ini juga memvibrasikan hal yang negatif juga gitu ya. Jadi loa ini bereaksi dari hal negatif dan juga positif gitu ya. Vibrasinya akan mengirimkan sinyal ke semesta dan semesta akan mengembalikannya kepada kita. Itu hati-hati teman-teman. Makanya buat teman-teman silahkan di subscribe dulu, nanti kita bahas ya berkelanjutan mengenai loa ini. Banyak juga pelajaran-pelajaran ataupun kejadian yang sudah saya alami ataupun rekan-rekan yang sudah alami, yang sudah saya rangkum untuk pembelajaran untuk mengarahkan ataupun memakai hukum dari law of attraction ini ke arah yang lebih baik teman-teman. Oke ya, kembali lagi ke perbedaan antara hukum loa khususnya dari visualisasi dan ngayal teman-teman, dan menghayal ya. Kalau hukum dari tarik menarik, visualisasi tadi sudah saya jelaskan, dan untuk ngayal juga itu lebih ke angan-angan kalau ngayal ya. Jadi tidak ada tindakan, terus juga tidak melibatkan perasaan dan ingin mewujudkannya. Kalau ngayal itu hanya sebatas kita berangan-angan, setelahnya itu sudah gitu ya. Teman-teman sedikit ya mengenai perbedaan antara visualisasi dan ngehalu. Ini memang banyak sekali dipertanyakan oleh teman-teman. Karena mungkin kalau yang awam yang tidak mempelajarinya, mungkin kalau kita ngomongin masalah visualisasi mereka akan ketawa gitu ya, akan menertawakan kita gitu ya. Makanya keajaiban itu sangat sulit ataupun susah mereka dapatkan karena mereka itu tidak percaya, tidak meyakininya. Kalau kita yakin dengan hukum ketertarikan ini, sudah berulang-ulang kali saya pun gitu ya mendapatkan keajaiban yang unik gitu ya dari loa ini, dan juga percepatan apa yang kita inginkan teman-teman, apa yang kita tuju itu lebih cepat ya karena unsur dari keyakinan itu. Oke lah ya, kita hanya sepintas saja untuk membahas antara visualisasi dan ngayal, takutnya menjadi salah paham gitu teman-teman. Takutnya dari beberapa orang gitu ya tidak memahaminya, bahkan menganggap bahwa visualisasi dan ngayal itu serupa ya. Itu yang saya khawatirkan, makanya saya buat video ini agar tidak menjadi kesalahpahaman buat teman-teman yang lagi
memanifestasikan, lagi berusaha ya mewujudkan apa yang ingin dicapai. Saya doakan semoga segera percepatan untuk tercapai. Semoga berkah, semoga diberikan kesehatan dan keberlimpahan, selalu diberikan rasa syukur dan kebahagiaan ya. Sekian, terima kasih. Dan apabila video saya ini bermanfaat, silakan teman-teman share ya. Silakan berbagi kisah, berbagi cerita di komentar. Jangan lupa juga sisipkan afirmasi teman-teman ya, afirmasi positif tentunya, biar yang lainnya bisa mengaminkan. Oke, sekian, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.